Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Langit malam itu dipenuhi suara gemuruh ribuan orang yang memadati lapangan terbuka. Spanduk-spanduk bertuliskan kalimat perjuangan berkibar, ditemani sorak-sorai pendukung yang mengharapkan pencerahan dari Habib Bahar. Mengenakan jubah putih yang menjadi ciri khasnya, dengan sorban melingkar di kepala, ia berdiri di atas panggung, wajahnya memancarkan karisma yang memikat. Sorot matanya tajam, seperti hendak menembus hati setiap orang yang hadir. Saudara-saudaraku, ia serunya lantang, membuka pidato malam itu. Negeri ini telah dirampas. Pemimpinnya telah mengkhianati amanah rakyat. Suaranya menggema melalui pengeras suara, mengguncang pendengar yang berdiri terpaku. Kerumunan menjadi sunyi. Setiap kata yang diucapkannya menyayat seperti pisau tajam, membelah keyakinan dan mengaduk emosi massa. Habib Bahar melanjutkan dengan menyebut nama Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Dia, yang dulu bersumpah setia pada bangsa ini, kini hanya peduli pada kekuasaannya sendiri. Apakah ini pemimpin yang kita harapkan? Tidak. Dia adalah pengkhianat bangsa. Kata-kata itu meluncur seperti api, membakar amarah sebagian besar pendengarnya. Beberapa di antara hadirin bersorak mendukung, sementara yang lain terdiam, merasakan sesuatu yang berat di hati mereka. Tak sedikit yang merekam momen itu dengan ponsel mereka, memastikan pidato tersebut tersebar luas. Dalam hitungan menit, video Habib Bahar mulai membanjiri media sosial, menyulut perdebatan sengit di berbagai platform. Di sudut panggung, tim pengamanan mulai gelisah. Mereka tahu bahwa ucapan Habib Bahar malam itu tidak hanya akan bergaung di lapangan ini, tetapi juga mencapai istana negara. Berani sekali dia mengatakan itu, bisik salah seorang dari mereka, wajahnya tegang. Namun, Habib Bahar tampaknya tak gentar. Ia melangkah maju, seolah ingin semakin mendekatkan diri kepada massa. Saudara-saudaraku, kita tidak boleh diam. Jika seorang pemimpin telah mengkhianati rakyatnya, maka kita wajib bersuara. Kita harus melawan ketidakadilan ini, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Teriaknya lagi. Massa mulai berteriak, meneriakkan yel-yel perlawanan, membuat suasana semakin panas. Namun, di balik semangat yang membara, ada ketegangan yang tak terlihat. Beberapa tokoh yang hadir malam itu mulai khawatir akan konsekuensi dari pidato ini. Ini terlalu jauh, gumam salah seorang pemuka agama di barisan depan. Tetapi suara mereka tenggelam dalam gelombang emosi yang terus memuncak. Sementara itu, kamera-kamera televisi menyorot setiap gerakan Habib Bahar. Penyiar berita di studio, yang menyaksikan siaran langsung ini, mulai menyadari betapa besar dampaknya. Pidato ini akan menjadi headline besok pagi, ujar salah seorang produser dengan nada serius. Habib Bahar mengakhiri pidatonya dengan seruan terakhir yang mengguncang jiwa semua yang hadir. Ingat, perjuangan ini adalah untuk kebenaran. Jangan biarkan pengkhianat bangsa ini terus berkuasa. Allahu Akbar, teriaknya sambil mengangkat kedua tangannya. Massa pun mengikuti, menyuarakan takbir yang menggema hingga ke pelosok malam. Di luar lapangan, para wartawan sudah menyiapkan pertanyaan, sementara pihak keamanan memantau situasi dengan waspada. Dalam hati mereka, satu pertanyaan besar mengemuka, bagaimana Presiden Prabowo akan merespons tuduhan ini? Di titik ini, api konflik sudah dinyalakan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Saat video pidato Habib Bahar mulai tersebar di dunia maya, arus perdebatan tidak dapat dibendung. Dalam hitungan jam, tagar pengkhianat bangsa dan Habib Bahar menggema di berbagai platform media sosial.
Pendukung Habib Bahar menyerbu kolom komentar dengan semangat yang berkobar, menyebut pidato itu sebagai seruan kebenaran yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, kritik keras datang dari mereka yang menilai ucapan tersebut sebagai bentuk penghinaan kepada simbol negara. Habib Bahar hanya mengatakan fakta, tulis seorang pengguna Twitter dengan foto profil bertuliskan, "Hibela Ulama." Cuitan itu mendapat ribuan retweet dan balasan, memicu perdebatan panas di kolom komentar. Fakta? Itu fitnah. Dia tak punya bukti apapun, dibalas pengguna lain yang memasang bendera merah putih sebagai profilnya. Percakapan itu berkembang menjadi perang opini yang melibatkan berbagai kalangan, dari politisi hingga selebriti. Di Instagram, video potongan pidato Habib Bahar diiringi musik dramatis mendominasi halaman trending. Pendukungnya membuat kolase gambar dengan kutipan-kutipan pedas yang ia lontarkan, menampilkan sosoknya sebagai pahlawan perjuangan rakyat. Namun, di sisi lain, meme-meme satir bermunculan, mengejek pidato itu sebagai upaya mencari perhatian. Sementara itu, Facebook menjadi medan pertempuran yang lebih emosional. Grup-grup diskusi politik penuh dengan unggahan tentang pidato tersebut. Diskusi berubah menjadi debat panas, dengan anggota yang saling memblokir setelah adu argumen yang tak berujung. "Kalian ini pembela pengkhianat," tulis seorang anggota grup. "Kalian ini cuma provokator," dibalas anggota lainnya. Media televisi tak mau ketinggalan. Program berita utama malam itu menayangkan potongan pidato Habib Bahar, lengkap dengan analisis para pakar. Seorang pengamat politik mengomentari, ini adalah eskalasi baru dalam hubungan antara pemerintah dan oposisi. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini bisa memecah belah masyarakat. Sementara itu, seorang tokoh agama yang diundang menyebut, Habib Bahar mungkin punya niat baik, tetapi cara penyampaiannya bisa memicu konflik besar. Di balik layar, produser acara berita bekerja tanpa henti, mengatur ulang jadwal siaran untuk menyoroti fenomena ini. "Kita perlu lebih banyak sudut pandang," perintah seorang produser kepada timnya. Dalam waktu singkat, narasi tentang pidato Habib Bahar menjadi menu utama hampir di setiap saluran televisi. YouTube juga kebanjiran konten terkait. Kanal-kanal yang pro Habib Bahar mengunggah analisis panjang tentang pengkhianatan pemimpin, sementara kanal oposisi membahas ancaman terhadap stabilitas negara akibat pidato itu. Video-video tersebut dibanjiri komentar yang beragam, mulai dari dukungan hingga ancaman. Radio yang biasanya sepi dari diskusi politik, ikut mengangkat topik ini dalam siaran langsung. Pendengar dari berbagai daerah menelepon, menyampaikan pandangan mereka. "Saya mendukung Habib Bahar. Dia mengatakan apa yang kami rasakan," ujar seorang penelepon dengan penuh semangat. Namun, penelepon berikutnya menimpali, dia hanya memecah belah bangsa. "Kita tidak butuh orang seperti itu." Perdebatan yang sengit menggema di udara. Di balik semua hiruk-pikuk ini, tim komunikasi istana memantau situasi dengan cermat. Laporan analitik menunjukkan peningkatan sentimen negatif terhadap pemerintah. "Kita harus merespon sebelum situasi semakin memburuk," ujar salah satu staf senior kepada timnya. Namun, hingga saat itu, Presiden Prabowo belum memberikan komentar resmi, membiarkan spekulasi terus berkembang. Di sisi lain, Habib Bahar terlihat tenang. Dalam video singkat yang diunggah ke akun resminya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan rakyat yang menilai." Kalimat itu semakin memperkeruh suasana, menjadi bahan bakar tambahan bagi perdebatan yang sudah membara. Di era digital ini, satu ucapan dapat menjadi senjata, dan Habib Bahar tahu cara menggunakannya dengan baik. Di balik pintu tebal ruang kerjanya di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto duduk dengan wajah yang penuh pertimbangan. Di depannya, meja kayu besar dipenuhi laporan dari berbagai kementerian. Sorot matanya menatap lembaran-lembaran itu, tetapi pikirannya melayang pada pidato yang telah mengguncang seluruh negeri. Suara lantang Habib Bahar yang menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa terngiang-ngiang di telinganya. Di luar ruangan, suasana istana terasa tegang. Tim komunikasi presiden bekerja tanpa henti,
mengawasi berita yang terus bergulir. Rapat darurat telah digelar berkali-kali sejak pidato itu viral, tetapi belum ada langkah resmi dari kepala negara. Pak Presiden belum memberikan arahan, kata seorang staf dengan nada frustrasi. Dalam rapat tertutup malam itu, para penasihat Prabowo mendesaknya untuk segera memberikan tanggapan. Pak, kita tidak bisa diam saja, kata seorang penasihat senior. Jika Anda tidak berbicara, tuduhan itu akan dianggap benar oleh sebagian orang. Namun, Prabowo hanya mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Diam adalah kekuatan dalam situasi seperti ini, jawabnya dengan suara tenang namun tegas. Keputusannya untuk diam menimbulkan keresahan di lingkaran dalam istana. Beberapa menteri khawatir bahwa sikap ini akan membuat pemerintah terlihat lemah. Rakyat butuh kepastian, Pak. Anda adalah simbol kekuatan bangsa ini, kata Menteri Dalam Negeri dengan nada memohon. Namun, Prabowo tetap bersikeras. Baginya, sebuah reaksi emosional hanya akan memperkeruh keadaan. Di sisi lain, keputusan ini bukan tanpa alasan. Prabowo tahu bahwa setiap langkahnya akan diawasi dengan cermat, baik oleh pendukung maupun lawannya. Sebagai pemimpin, ia memahami bahwa tindakannya harus mencerminkan kedewasaan politik. Demokrasi harus memberi ruang untuk suara yang berbeda, bahkan jika suara itu menyerang kita, katanya kepada timnya. Meski begitu, di balik sikap tenangnya, ada badai kecil yang mengganggu hatinya. Tuduhan Habib Bahar bukan sekadar kritik biasa, itu adalah serangan langsung terhadap integritasnya sebagai pemimpin. Namun, ia menahan diri, menyadari bahwa sebuah reaksi yang salah dapat memecah belah bangsa lebih jauh. Di luar istana, berbagai pihak mulai berspekulasi tentang sikap diam Prabowo. Beberapa menganggapnya sebagai kelemahan, sementara yang lain melihatnya sebagai tanda kebijaksanaan. Presiden sedang menunggu waktu yang tepat, ujar seorang analis politik di televisi. Namun, tekanan dari masyarakat terus meningkat, terutama dari pendukung Prabowo yang ingin melihat pemimpinnya membalas serangan itu. Dalam sebuah momen pribadi, Prabowo berbicara dengan ajudannya di beranda istana. Terkadang, diam adalah perlawanan paling kuat, katanya sambil menatap bintang di langit malam. Tapi, diam juga bisa menjadi beban jika disalahartikan. Ajudannya mengangguk, memahami beratnya keputusan yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Sikap diam Prabowo mulai mempengaruhi cara orang melihat kepemimpinannya. Di media sosial, tagar Prabowo diam menjadi viral, menambah lapisan baru pada kontroversi yang sudah memanas. Namun, bagi Prabowo, waktu adalah sekutu terbaiknya. Ia percaya bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan. Malam itu, di dalam ruang kerjanya yang sunyi, Prabowo mengambil pena dan menuliskan sesuatu di buku catatannya. Kesabaran adalah kekuatan seorang pemimpin, tulisnya dengan tangan mantap. Ia tahu badai belum berlalu, tetapi ia juga tahu bahwa sebagai nahoda kapal besar bernama Indonesia, ia tidak boleh kehilangan arah meskipun ombak menghantam dari segala sisi. Pidato Habib Bahar yang kontroversial ternyata hanyalah awal dari sebuah gelombang besar. Dalam ceramah-ceramah berikutnya, ia semakin tajam dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Tak hanya menyebut Presiden Prabowo sebagai pengkhianat bangsa, ia juga mulai membidik kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggapnya tidak berpihak pada rakyat. Lihatlah, saudara-saudaraku, serunya dalam salah satu acara, tanah kita dijual, hak kita dirampas, dan pemimpin kita hanya diam. Apakah ini yang kalian inginkan? Setiap kalimat yang ia ucapkan seolah menjadi bahan bakar bagi kemarahan para pendukungnya. Di berbagai kota, unjuk rasa besar-besaran mulai terjadi. Ribuan orang turun ke jalan, membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan kepada pemerintah. Prabowo harus mundur, teriak salah seorang demonstran yang suaranya tenggelam di tengah hiruk-pikuk massa. Jalanan dipenuhi lautan manusia, membuat lalu lintas lumpuh total. Namun,
aksi ini tak lagi hanya menjadi unjuk rasa damai. Ketegangan meningkat ketika sekelompok demonstran mulai melakukan aksi vandalisme, merusak fasilitas umum, dan bentrok dengan aparat keamanan. Di beberapa titik, gas air mata diledakkan untuk membubarkan massa, tetapi itu hanya menambah amarah mereka. Ini bukan hanya soal Habib Bahar, ujar salah seorang orator di atas mobil komando. Ini tentang rakyat yang sudah muak dengan pemerintah yang tak peduli. Di sisi lain, ormas-ormas yang sebelumnya netral mulai menunjukkan keberpihakan. Beberapa mendukung perjuangan Habib Bahar, sementara yang lain menentangnya, menilai bahwa aksinya berpotensi merusak stabilitas nasional. Ketegangan antara kelompok-kelompok ini semakin memanas, hingga bentrokan fisik tak terhindarkan di beberapa daerah. Di media sosial, video-video bentrokan itu menjadi viral, memperkeruh suasana. Istana Negara tidak tinggal diam. Tim Keamanan Nasional bergerak cepat untuk memantau situasi dan mencegah eskalasi yang lebih besar. Ini bukan hanya masalah politik, kata Kepala BIN dalam rapat darurat. Ini sudah menjadi ancaman keamanan nasional. Namun, Presiden Prabowo tetap tenang. Ia meminta timnya untuk bertindak bijak dan tidak memprovokasi situasi lebih jauh. Sementara itu, Habib Bahar tampak semakin berani. Dalam ceramah yang disiarkan secara daring, ia menyebut pemerintah sebagai rezim penindas yang tidak memihak rakyat kecil. Jika mereka ingin melawan, saya siap, katanya dengan nada menantang. Ucapannya disambut sorak-sorai ribuan pendukungnya yang menyaksikan langsung di lokasi. Namun, tidak semua pihak setuju dengan pendekatan Habib Bahar. Beberapa tokoh masyarakat mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa aksinya akan membawa kerugian besar bagi bangsa. Perjuangan itu penting, tapi jangan sampai merusak persatuan kita, ujar seorang ulama senior di sebuah program televisi. Sayangnya, suaranya tenggelam di tengah hiruk-pikuk konflik yang terus memuncak. Tekanan terhadap pemerintah mencapai puncaknya ketika serangkaian aksi unjuk rasa berlangsung di depan Istana Negara. Ribuan orang mengepung area tersebut, menuntut Prabowo untuk memberikan respons. Aparat keamanan berjaga dengan ketat, menciptakan barikade manusia yang membentengi istana. Dari dalam, Presiden Prabowo menyaksikan pemandangan itu dengan wajah serius. Di tengah kekacauan ini, suara-suara minoritas yang menginginkan dialog mulai terdengar. Beberapa tokoh lintas agama dan organisasi masyarakat mencoba menawarkan mediasi antara pemerintah dan pihak Habib Bahar. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil, karena masing-masing pihak merasa terlalu banyak harga diri yang dipertaruhkan. Situasi kian memanas, ibarat api yang menyala di tengah angin kencang. Negara seolah berada di ambang kehancuran, dengan retakan yang semakin lebar di antara rakyatnya. Di saat seperti ini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo. Akankah ia tetap memilih diam, atau akhirnya turun tangan untuk meredakan konflik yang kian tak terkendali? Di ruang rapat darurat Istana Negara, suasana tegang menyelimuti udara. Presiden Prabowo Subianto duduk di ujung meja panjang, dikelilingi oleh para menteri, kepala lembaga keamanan, dan penasihat seniornya. Di layar proyektor, terpampang laporan investigasi yang baru saja dirampungkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kami telah menemukan fakta bahwa Habib Bahar memiliki kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Yaman, ujar Menteri Hukum dan HAM dengan nada serius. Prabowo memandang laporan itu dengan mata yang tajam. Jelaskan lebih rinci, katanya perlahan, tetapi tegas. Menteri itu melanjutkan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ganda dilarang kecuali dalam kondisi tertentu. Berdasarkan temuan kami, ia tidak memenuhi syarat tersebut. Secara hukum, ia bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Kalimat itu disambut dengan keheningan yang mencekam. Beberapa menteri langsung menyarankan langkah tegas. Kita harus bertindak sekarang. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal menjaga kedaulatan bangsa. Dia telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan kita, kata Menteri Pertahanan dengan nada penuh urgensi.
Namun, ada juga yang mengusulkan pendekatan lebih hati-hati. Kita perlu memastikan langkah ini tidak dianggap sebagai tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia, ujar seorang penasihat senior. Prabowo mendengarkan dengan saksama, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Ia tahu, keputusan yang akan diambil memiliki konsekuensi besar. Jika kita mengambil langkah ini, apakah itu akan dianggap sebagai langkah politik? Tanyanya, menatap langsung ke arah Kepala BIN. Bisa saja, Pak, jawab Kepala BIN, tetapi jika dikelola dengan tepat, ini adalah langkah hukum yang sah dan tak terbantahkan. Di luar istana, berita tentang investigasi ini mulai bocor ke media. Stasiun-stasiun televisi menayangkan breaking news tentang kemungkinan status kewarganegaraan ganda Habib Bahar. Pendukungnya segera bereaksi, menyebut langkah ini sebagai upaya pembungkaman terhadap suara rakyat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah takut pada kebenaran, ujar seorang demonstran dalam wawancara langsung di televisi. Sementara itu, Habib Bahar tidak tinggal diam. Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosialnya, ia menantang pemerintah secara terbuka. Jika saya dianggap bukan warga negara Indonesia, buktikan. Saya lahir di sini, besar di sini, dan perjuangan saya untuk rakyat Indonesia, katanya dengan nada penuh kemarahan. Video itu langsung viral, mendapat jutaan tayangan hanya dalam beberapa jam. Namun, langkah hukum pemerintah tidak bisa dibendung. Tim dari Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memverifikasi dokumen-dokumen Habib Bahar. Bukti-bukti semakin menguatkan dugaan bahwa ia memang memiliki 2 kewarganegaraan. Di sisi lain, pengacara Habib Bahar mencoba membantah temuan itu, menyebutnya sebagai fitnah politik. Di ruang rapat berikutnya, keputusan final akhirnya diambil. Pemerintah sepakat untuk mencabut kewarganegaraan Indonesia Habib Bahar dan memberinya waktu 1 bulan untuk meninggalkan tanah air. Ini adalah langkah terakhir yang kita ambil demi melindungi persatuan bangsa, ujar Prabowo dengan nada berat, matanya menatap jauh keluar jendela. Pengumuman resmi itu disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai media. Juru bicara pemerintah menyatakan, langkah ini diambil berdasarkan hukum, bukan karena tekanan politik. Negara kita adalah negara hukum, dan setiap warga negara harus tunduk pada aturan yang berlaku. Pernyataan itu menjadi sorotan utama di berbagai saluran berita, menimbulkan reaksi yang semakin tajam di masyarakat. Langkah ini menjadi titik balik dalam konflik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Di satu sisi, pendukung pemerintah memuji keputusan tersebut sebagai langkah tegas yang melindungi integritas bangsa. Namun, di sisi lain, pendukung Habib Bahar bertekad untuk terus melawan. Situasi menjadi semakin genting, dan negara berada di ambang ujian besar berikutnya. Di tengah suasana yang mencekam, Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium Istana Negara. Kamera dari berbagai media nasional dan internasional mengarah kepadanya, sementara jutaan pasang mata rakyat Indonesia menatap layar televisi mereka. Dengan suara tegas, ia memulai pidatonya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya berdiri di hadapan Anda bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai seorang warga negara yang ingin menjaga persatuan bangsa kita, katanya, membuka pidato kenegaraan yang ditunggu-tunggu. Prabowo menjelaskan latar belakang keputusan pemerintah terkait Habib Bahar, termasuk hasil investigasi yang membuktikan status kewarganegaraan ganda. Sebagai negara hukum, kita tidak dapat menoleransi pelanggaran terhadap undang-undang, apalagi yang berpotensi mengancam stabilitas dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan waktu 1 bulan kepada saudara Habib Bahar untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia, tegasnya. Kalimat itu terdengar seperti palu godam, menghentak hati rakyat Indonesia. Beberapa di antara mereka menyambutnya dengan lega, merasa bahwa negara akhirnya mengambil sikap tegas terhadap ancaman perpecahan. Namun, tidak sedikit yang menganggap keputusan ini terlalu keras, terutama di kalangan pendukung Habib Bahar yang menyebutnya sebagai tindakan otoriter. Di ruang-ruang media sosial, reaksi atas pidato ini meledak seperti gelombang pasang.
pendukung pemerintah memuji keberanian Presiden Prabowo dalam menghadapi situasi yang begitu sulit. Akhirnya, pemimpin kita menunjukkan wibawanya, tulis seorang pengguna Twitter. Sebaliknya, pihak oposisi menyerang keputusan ini sebagai langkah yang mencederai demokrasi. Ini bukan negara hukum, ini negara kekuasaan, tweet seorang aktivis dengan nada tajam. Sementara itu, di berbagai tempat, pendukung Habib Bahar mulai mengorganisasi aksi protes. Mereka menganggap ultimatum tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap ulama yang mereka hormati. Kami tidak akan tinggal diam. Habib Bahar adalah bagian dari Indonesia dan kami akan melindunginya, seru seorang orator dalam demonstrasi yang digelar di pusat kota. Namun, tidak semua pihak berada di sisi Habib Bahar. Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para ulama moderat, mulai menyerukan agar keputusan pemerintah dihormati. Kita harus mengedepankan persatuan di atas segalanya. Jika hukum telah berbicara, maka kita wajib mematuhinya, ujar seorang ulama senior dalam sebuah wawancara televisi. Pernyataannya memecah belah opini publik, tetapi juga menjadi penyeimbang di tengah situasi yang kian panas. Habib Bahar, yang sebelumnya lantang bersuara, kini menghadapi tekanan yang luar biasa. Dalam sebuah ceramah tertutup yang bocor ke publik, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah. Ini bukan soal saya, ini soal rakyat yang tertindas. Jika mereka ingin saya pergi, biarlah waktu yang menjawab, katanya dengan nada penuh emosi. Pernyataan itu semakin membakar semangat para pendukungnya. Namun, pemerintah tetap pada posisinya. Dalam wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi, Menteri Dalam Negeri menegaskan, ini bukan soal pribadi atau politik. Ini tentang menegakkan hukum dan melindungi negara kita dari ancaman perpecahan. Pesannya jelas, ultimatum 1 bulan itu tidak dapat dinegosiasikan. Ketika waktu terus berjalan, ketegangan meningkat. Demonstrasi besar-besaran kembali digelar, kali ini dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Di sisi lain, aparat keamanan bersiaga penuh untuk mencegah terjadinya bentrokan. Negara seolah berada di ujung tanduk, dengan rakyat yang terbelah antara mendukung atau menolak keputusan presiden. Pidato Prabowo malam itu menjadi babak baru dalam drama politik yang sedang berlangsung. Bagi sebagian orang, itu adalah wujud kepemimpinan yang tegas dan penuh keberanian. Namun, bagi yang lain, itu adalah awal dari ketidakstabilan yang lebih besar. Dengan waktu yang terus berjalan menuju tenggat 1 bulan, semua mata kini tertuju pada Habib Bahar. Apakah ia akan memilih untuk pergi, atau tetap bertahan dan menghadapi konsekuensi yang tak terelakkan? Di seluruh penjuru negeri, gelombang demonstrasi menggemuruh seperti badai yang tak terkendali. Di satu sisi, ribuan pendukung Habib Bahar memenuhi jalanan dengan spanduk bertuliskan, "Bela ulama," dan "Hentikan kriminalisasi." Mereka datang dari berbagai daerah, bersatu dalam semangat perjuangan. Habib Bahar adalah suara kami, jika dia dibungkam, maka rakyat pun ikut dibungkam, teriak seorang orator dari atas mobil komando, menggelegar di tengah kerumunan yang membara. Sementara itu, di sisi berlawanan, ribuan warga lainnya berkumpul dengan tuntutan berbeda. Mereka mendesak pemerintah untuk tidak gentar dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini bukan soal ulama atau bukan, ini tentang ketaatan pada hukum, ujar salah satu peserta aksi, suaranya lantang meski di tengah riuh massa. Spanduk mereka bertuliskan pesan seperti, "Hukum adalah panglima," dan "Tidak ada yang kebal di mata hukum." Benturan opini ini menciptakan ketegangan luar biasa di berbagai kota besar. Di Jakarta, aksi unjuk rasa dari kedua belah pihak hanya dipisahkan oleh barikade polisi. Dari satu sisi terdengar gema takbir dan seruan perjuangan, sementara di sisi lain terdengar yel-yel mendukung pemerintah. Situasi ini memaksa aparat keamanan untuk bersiaga penuh, khawatir bahwa emosi yang memuncak akan berujung pada bentrokan fisik. Tidak hanya di jalanan, media sosial juga menjadi arena pertempuran sengit.
Pendukung Habib Bahar membanjiri dunia maya dengan tagar seperti Bela Habib Bahar dan Stop Kriminalisasi Ulama. Di sisi lain, mereka yang mendukung keputusan pemerintah menggunakan tagar Tegakkan Hukum dan Negara adalah Hukum. Perdebatan ini tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, tetapi juga tokoh-tokoh publik, selebriti, hingga akademisi. Di tengah gejolak ini, ormas-ormas besar ikut turun tangan. Beberapa organisasi menyatakan dukungannya kepada Habib Bahar, menganggap langkah pemerintah sebagai bentuk penindasan terhadap suara kritis. Sebaliknya, ormas lain menilai bahwa keputusan tersebut adalah langkah berani untuk menjaga persatuan bangsa. Ketegangan antara ormas-ormas ini bahkan merambat hingga ke akar rumput, menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. Di sisi pemerintah, situasi ini menjadi ujian berat. Presiden Prabowo, meski terlihat tenang, menerima laporan rutin tentang meningkatnya eskalasi konflik. Kepala Kepolisian Nasional memperingatkan bahwa jika kedua belah pihak tidak dikendalikan, bentrokan besar-besaran bisa saja terjadi. Kita tidak boleh membiarkan ini keluar dari kendali, Bapak Presiden, ujarnya dalam rapat darurat di Istana Negara. Habib Bahar, di tengah hiruk-pikuk pendukungnya, justru tampak semakin percaya diri. Dalam sebuah video yang disiarkan langsung di media sosialnya, ia kembali menegaskan bahwa perjuangannya tidak akan berhenti. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Jika mereka ingin mengusir saya, maka saya akan pergi sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang, diucapnya dengan penuh keyakinan, disambut sorak-sorai dari ribuan pengikutnya. Namun, di sisi lain, banyak pihak mulai merasa lelah dengan situasi ini. Beberapa tokoh masyarakat, termasuk ulama moderat dan aktivis HAM, mulai menyerukan dialog sebagai jalan keluar. Kita harus menghentikan perpecahan ini. Bangsa ini terlalu besar untuk hancur hanya karena perbedaan pandangan, ujar seorang ulama senior dalam sebuah wawancara televisi. Pernyataannya menjadi angin segar di tengah suasana yang kian panas. Ketegangan mencapai puncaknya ketika di beberapa kota, bentrokan kecil mulai terjadi antara kelompok demonstran. Di Surabaya, aksi saling dorong berubah menjadi adu fisik yang melibatkan puluhan orang, sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi. Situasi serupa terjadi di Medan dan Makassar, membuat pemerintah semakin waspada terhadap potensi kerusuhan yang lebih besar. Di tengah semua ini, waktu terus berjalan. Tenggat 1 bulan yang diberikan pemerintah semakin dekat, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa situasi akan mereda. Pendukung Habib Bahar bersumpah akan terus berjuang, sementara pihak pemerintah dan masyarakat lainnya bersikeras bahwa hukum harus ditegakkan. Negara berada di ujung pisau, dan setiap langkah yang diambil kini menentukan nasib bangsa di hari-hari mendatang. Situasi di negara semakin tegang. Demonstrasi terus berlangsung, baik di jalanan maupun di media sosial, dengan pendukung Habib Bahar yang semakin militan. Namun, di tengah ketegangan yang terus meningkat, Presiden Prabowo mengirimkan sebuah tawaran yang tidak biasa, sebuah undangan untuk dialog damai. Langkah ini bertujuan untuk menemukan solusi tanpa konflik yang semakin dalam. Dalam sebuah pidato resmi, Prabowo menyampaikan, "Kami percaya bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini. Saya mengundang Habib Bahar untuk berdiskusi secara terbuka demi kebaikan bangsa." Tawaran ini mengejutkan banyak pihak, termasuk mereka yang mendukung pemerintah maupun yang kontra. Di media, tanggapan terhadap tawaran ini beragam, dari yang positif hingga kritis. Namun, tawaran dialog itu segera mendapat respons dari Habib Bahar yang tegas. Dalam sebuah rekaman audio yang beredar luas, ia menolak mentah-mentah undangan tersebut. Dialog? Itu hanya topeng untuk melucuti perjuangan kami. Pemerintah hanya ingin membungkam suara yang berseberangan, kata Habib Bahar dengan nada marah. Suaranya penuh emosi, seperti menuduh bahwa tawaran itu hanya manuver politik semata. Pendukungnya segera menyambut penolakan itu dengan penuh semangat. Mereka menganggap tawaran dialog sebagai pelecehan terhadap ulama yang mereka anggap sebagai simbol perlawanan. Habib Bahar adalah suara rakyat,
bukan boneka yang bisa diajak bicara sesukanya, teriak salah seorang demonstran dalam aksi di depan istana. Sementara itu, media sosial kembali dipenuhi dengan perdebatan sengit. Presiden Prabowo, meski kecewa dengan penolakan tersebut, tetap berusaha bersikap tenang. Kami tidak ingin konflik berlanjut lebih jauh. Dialog adalah kesempatan terakhir untuk menghindari bentrokan yang lebih besar, katanya dalam konferensi pers singkat. Namun, tawaran itu justru semakin memicu kecurigaan di kalangan pendukung Habib Bahar. Di luar Istana Negara, massa semakin bertambah. Demonstrasi semakin panas, dengan seruan-seruan mendesak agar Habib Bahar tidak menyerah. Kami tidak butuh kompromi dengan rezim ini. Hanya ada satu jalan, kemenangan perjuangan, seru salah satu orator dalam unjuk rasa. Suaranya terdengar nyaring, disambut teriakan ribuan orang lainnya. Keputusan Presiden untuk menawarkan dialog juga mendapatkan kritik tajam dari beberapa politisi oposisi. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai simbol kelemahan pemerintah dalam menghadapi situasi yang sudah berlarut-larut. Ini adalah bentuk ketidakmampuan dalam menegakkan hukum. Dialog hanya akan memperpanjang masalah, ujar salah satu tokoh oposisi di media nasional. Namun, di balik keributan politik, ada sejumlah tokoh masyarakat yang mengapresiasi tawaran tersebut. Mereka menilai bahwa dialog tetap penting sebagai upaya menciptakan titik temu di tengah perpecahan. Kami berharap Habib Bahar bisa mempertimbangkan ini demi masa depan yang lebih baik untuk bangsa, ujar seorang akademisi dalam wawancara televisi. Sayangnya, respons Habib Bahar tetap sama. Dialog ini hanya basa-basi untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan yang merugikan rakyat, katanya dengan suara lantang. Penolakan ini semakin memperlebar jurang perpecahan antara kedua belah pihak, membuat suasana semakin gaduh. Pendukungnya semakin keras dalam tuntutan mereka, sementara pemerintah berusaha menjaga stabilitas di tengah tekanan besar. Tawaran dialog akhirnya hanya menjadi titik kecil dalam sebuah konflik yang terus mengganas. Negara kini berada dalam situasi yang jauh lebih kompleks, dengan setiap langkah yang diambil, membawa dampak yang semakin besar bagi masa depan bangsa. Hari-hari menjelang batas waktu 1 bulan yang diberikan pemerintah terasa semakin berat bagi Habib Bahar. Di setiap kota yang dikunjunginya, ribuan pendukung tetap setia bersamanya. Mereka berdiri kokoh di tengah hujan dan terik matahari, menuntut agar perjuangan tidak berhenti. Namun, tekanan semakin terasa saat detik-detik mendekati tenggat waktu. Habib Bahar sadar bahwa keputusan besar harus segera diambil. Dalam sepi, ia berpikir keras, mempertimbangkan setiap aspek yang mempengaruhi masa depan perjuangan. Di satu sisi, pergi meninggalkan Indonesia berarti menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa martabat perjuangan yang telah diangkatnya tidak boleh ternodai. Tidak ada yang bisa menghancurkan semangat kita, katanya dalam sebuah wawancara pribadi yang bocor ke publik. Saya mungkin harus pergi, tetapi perjuangan ini akan tetap abadi. Ini bukan tentang saya, ini tentang generasi yang akan datang. Mereka berhak atas kebebasan dan keadilan. Suaranya terdengar penuh keyakinan meski diselimuti keraguan yang dalam. Keputusan ini semakin berat ketika mendekati waktu akhir. Pendukungnya mencoba meyakinkan bahwa Habib Bahar adalah simbol perlawanan yang tidak bisa digantikan begitu saja. Kami akan terus berjuang, apapun yang terjadi, teriak salah seorang aktivis dalam sebuah demonstrasi di Yogyakarta. Namun, di balik solidaritas itu, ada rasa takut akan kehilangan. Presiden Prabowo, di sisi lain, tetap diam dalam menghadapi semua ini. Keputusan Habib Bahar untuk pergi tidak diambil sebagai kemenangan atau kekalahan, tetapi sebagai langkah yang perlu untuk menjaga ketertiban hukum di negara. Di istana, para penasihat berusaha meyakinkan bahwa langkah ini akan mengakhiri eskalasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Di depan ribuan pendukungnya, Habib Bahar menyampaikan pidato terakhir yang mengharu biru. Saudaraku, katanya dengan suara bergetar, perjuangan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan kita yang lebih baik.
Jika saya harus pergi, biarlah ini menjadi titik awal yang baru. Kita akan terus bangkit, tidak peduli betapa sulitnya. Suaranya diteriakkan kembali oleh massa yang memenuhi lapangan. Mereka mengangkat tangan ke atas, berjanji untuk melanjutkan apa yang telah dimulai. Kami tidak akan melupakanmu, Habib Bahar, ya mereka berteriak. Kita semua adalah bagian dari perjuangan ini. Namun, saat tenggat waktu semakin dekat, keheningan mulai menggantikan sorak-sorai. Di bandara, ribuan orang berkumpul untuk mengantar keberangkatan Habib Bahar. Mereka melambaikan bendera dan melantunkan doa-doa, seolah mengiringi langkah terakhir seorang pemimpin. Saya pergi, tetapi semangat kita tetap ada, kata Habib Bahar sebelum masuk ke pesawat. Hari ini mungkin menjadi akhir dari sebuah perjalanan, tetapi perjuangan akan terus berlanjut. Jangan biarkan ketakutan menghentikan kalian. Pesawat lepas landas, membawa Habib Bahar menjauh dari tanah air yang penuh kenangan. Namun, di tanah itu, api semangat yang telah dinyalakan akan terus membara, tidak peduli siapa yang memimpin atau di mana perjuangan itu berlangsung. Setelah kepergian Habib Bahar, suasana di tanah air mulai tenang. Wajah-wajah penuh emosi yang selama berhari-hari melawan hukum kini mulai mereda. Di jalan-jalan, demonstrasi perlahan menghilang, digantikan oleh kesadaran bahwa persatuan lebih penting daripada perpecahan. Presiden Prabowo, dengan sikap tegas namun penuh kebijaksanaan, terus memperkuat langkah-langkah untuk menjaga integrasi bangsa. Kebijakan-kebijakan yang diambil semakin memperlihatkan tekad untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal di depan hukum, tegas Prabowo dalam sebuah pidato resmi di depan para pejabat negara. Negara ini dibangun atas dasar keadilan, dan setiap warga negara harus mematuhi aturan yang berlaku. Pesannya mengingatkan semua pihak bahwa hukum adalah pemersatu yang tidak dapat diganggu-gugat. Dialog kembali mengisi ruang-ruang diskusi politik. Ulama-ulama moderat, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama mulai berdiskusi mengenai pentingnya rekonsiliasi. Kita harus belajar dari masa lalu, tetapi tidak terjebak di dalamnya, ujar seorang ulama senior dalam sebuah forum terbuka. Toleransi dan komunikasi yang jernih adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa. Media massa juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian. Berbagai program televisi menampilkan narasumber yang mengupas pentingnya menjaga harmoni di tengah keragaman. Komentar-komentar provokatif mulai memudar, digantikan oleh diskusi yang mendukung persatuan dan pemahaman bersama. Di ruang-ruang politik, tekanan terhadap pemerintah semakin berkurang. Partai-partai politik yang sebelumnya terpolarisasi mulai merapatkan barisan. Diskusi di parlemen lebih terarah pada isu-isu pembangunan dan kesejahteraan rakyat daripada konflik internal. Presiden Prabowo mengarahkan fokus pada perbaikan ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan, menjauhkan perhatian dari keretakan yang terjadi sebelumnya. Pendukung Habib Bahar, meski merasa kehilangan sosok yang mereka agungkan, mulai beradaptasi dengan kenyataan baru. Kami telah melawan sampai titik ini, ujar salah satu aktivis dalam sebuah pertemuan kecil, tetapi kami juga harus bergerak maju. Tidak ada yang bisa kami ubah, kecuali diri kita sendiri. Dialog yang terbuka membawa angin segar bagi masyarakat luas. Anak-anak muda mulai terlibat dalam inisiatif-inisiatif sosial yang menanamkan nilai-nilai persatuan. Kolaborasi lintas komunitas menjadi bagian dari upaya memperbaiki kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat perbedaan pandangan. Presiden Prabowo sendiri tampak lebih santai dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Wajahnya yang sebelumnya tegas kini dipenuhi senyum lembut yang menunjukkan kepercayaan pada masa depan yang lebih baik. Bangsa ini kuat karena bersatu, katanya dalam sebuah wawancara eksklusif. Kita akan terus berjalan bersama, menghadapi tantangan bersama. Di tengah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah, bangsa Indonesia mulai belajar untuk menerima perbedaan. Toleransi bukan lagi sekadar kata-kata, tetapi menjadi tindakan nyata yang melampaui perbedaan agama, suku, dan pandangan politik.
Dialog telah membuka pintu untuk langkah-langkah baru yang membawa negara kembali ke jalur harmoni. Bab ini menutup cerita panjang tentang konflik yang melanda, tetapi meninggalkan pesan abadi bahwa di balik perbedaan, ada kekuatan yang mengikat semua sebagai satu bangsa yang bersatu kembali.